halaman 43. Nomor 274 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah ta'ala, orang yang musyahadah Nur Muhammad itu awal-awalnya memang berat. Musyahadah itu mengatakan, membayangkan Nur Muhammad itu awal-awalnya memang berat. Tetapi kalau sudah menjadi tabiat atau kebiasaan lah, atau kecanduan lah, hendak melupakan Nur Muhammad itu yang sulit. Sebagaimana ibadah, kalau sudah menjadi tabiat maka sulit meninggalkannya. Memusyahadahkan Nur Muhammad itu artinya kita telah melihat apa saja dalam semesta ini, kita mengatakan ini bahan bakunya Nur Nabi kita Muhammad SAW. Asal kejadiannya Nur Nabi Muhammad SAW nang seluruh di alam semesta nih. Kan itu awal-awal nang diciptakan oleh Ta'ala makhluk, lalu dari situlah diciptakan yang lain-lainnya bahan bakunya nih. Jadi bila kita melihat sesuatu mengatakan ini asal kejadiannya ialah Nur Muhammad SAW. Apalagi sambil berselawat. Nah, jadi bila mengatakan Nabi Muhammad itu hakikatnya mengatakan Allah Ta'ala juga. Ya Muhammad, betul. Man zakaraka faqad zakarani. Wahai Muhammad, puja Allah Ta'ala, siapa yang mengatakan ikam, berarti orang itu sama mengatakan aku. Siapa yang berselawat kepada ikam, itu hakikatnya berzikir lawan aku. Apalagi misalnya dalam selawat itu ada kalimat Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil hati mengatakan ini asal kejadiannya Nur Muhammad, sambil montong berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memang awal-awalnya berat di sini, tapi kalau sudah menjadi tabiat, kebiasaan, itu melupakan Nur Muhammad itu jadi sulit kali. Bagus artinya lah. Sebagai ibadah, kalau sudah menjadi tabiat, maka sulit meninggalkannya. Ya, kemudian kecanduan sudah. Nah, terus bangunlah pada waktu tengah malam dan meminta kepada Allah. Nah, jadi manjurkan nih, kita bangun waktu tengah malam tuh di sepertiga malam lah, sekitar jam 2, jam 3, jam 4. Dan bukan sekadar bangun makamih, tapi minta lawan Tuhan. Karena disitu dibuka pintu-pintu langit, dikabulkan segala doa, dibuka pintu-pintu keampunan. Walaupun jar guru bahari kita tuh kuliah sembahyang, duduk saja naik pasang alarm dong jam 3, bunyi alarm, duduk teman. Ya Allah, kalau minta keampunan, minta rahmat, minta husnul khatimah. Alhamdulillah rabbil alamin, guring nggak pulang. Nah, saatnya meminta, walaupun duduk aja teman. Nah, atau misalnya kuliah duduk berabah sambil berabah. Ya Allah, mata kijim ulun minta nah keampunan pian, rahmat pian, husnul khatimah bagi dunia akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad guring ini gitu. Nah, seandainya kuliah atau sembahyang 2 rakaat meminta barang, atau padangan berjalan menuju WC enam kami, biasanya kan bangun tuh enam kami. Ya Allah, nah sampatakan meminta ilmu. Nah sini nyuruh meminta ilmu yang manfaat maksudnya lah. Dan meminta harta, maksudnya harta yang halal lah. Dan meminta pangkat, maksudnya pangkat di sisi Allah Ta'ala lah, bukan pangkat di sisi manusia. Ilmu yang manfaat, harta yang halal, dan pangkat di sisi Allah. Orang diberi 3 buting ini bahagia hidup dunia akhirat. Ilmu yang manfaat, harta yang halal, dan pangkat di sisi Allah. Nah,
dan pasti dikabulkan Tuhan. Mun kada itu kena kan dikabulkan Tuhannya. Terus bermula berkat itu letaknya di kecintaan. Ada disebutkan dalam sebuah batu ungkapan, tunalul barakah biqadril mahabbah. Tunalul barakah biqadril mahabbah. Dicapai keberkahan itu sekedar kecintaan, sekedar mahabbah. Kita lamun hendak dapat berkah wali itu harus cinta kepada wali. Sekarang orang cinta, lebih lagi berkhadam atau membantu. Kita hendak dapat berkah Nabi, cinta kepada Nabi. Bahkan itu wajib ya, cinta kepada Nabi. Bermula berkah itu letaknya di kecintaan. Bila banyak cintanya, banyak juga berkahnya. Bila sedikit cintanya, sedikit juga berkahnya. Coba lihatilah, anjing Ashabul Kahfi itu kan najis anjing nih, tapi karena hatinya tuh ada cinta kepada 7 pemuda kan, nang menyelamatkan imannya kan, ditolak selalu bergana di gua. Anjing ini tuh ketika kemana-mana, ibaratnya kemana-mana mengikuti itu yang karena cintanya kepada tujuh lah ya orang pemuda Ashabul Kahfi itu. Berkat kecintaannya itu, padahal ini anjing makhluk najis binatang itu membuat dirinya masuk surga. Sembayang ada anjing itu, puasa ada juga, wudu ada bisanya kan, karena kecintaannya kepada orang soleh, pemuda yang soleh bisa menyebabkannya masuk surga. Ada batang kurma yang bekas Nabi di situ berkhutbah setelah dibikinkan oleh sahabat mimbar nang hanyar. Lalu Nabi mendengar menangis. Siapa yang menangis? Sakanya batang pohon kurma. Ditakurin Nabi, kenapa menangis? Artinya pian kada lagi memakai ulun. Da ulun ni kadakon tapi salon pian, mantang-mantang diulahkan mimbar yang hanyar, ulun kada dipakai lagi. Ulun sedih. Seakan-akan ulun terpisah wan pian karena ulun cinta wan pian. Lalu Nabi itu menghibur, ikam jangan menangis, bahasa kitanya. Ikam kena masuk surga. Batang pohon kurma. Sembahyang ada, puasa ada, mengaji ada, tapi ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Jar Nabi, kecintaan ikam itu akan membuat ikam masuk surga. Ada seseorang sahabat di zaman Nabi lah, nyatanya di zaman Nabi, bila sembahyang lah baca Fatihah, pasti ayatnya qul huwallahu ahad terus. Bukan ada hafal dengan ayat lain. Hafalnya qul huwallahu ahad, angka pertama sudah Fatihah, angka kedua sudah qul huwallahu ahad. Dikadokan kepada Nabi. Lalu Nabi itu tak panggil ke orang tua, takut kenapa jadi ikam ikam nih nang bila imba tentang Fatihah qul huwallahu ahad terus ayatnya kadana kuliah atau alam tarakai. Apa jawabnya? Karena ulun cinta wahai Rasulullah dengan surah Al-Ikhlas itu. Cinta hati ulun dengan surah Al-Ikhlas. Cinta lawan surah Al-Ikhlas. Lalu Nabi bersabda, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu membuat kamu masuk surga. Cinta kepada Al-Quran, cinta kepada orang soleh, cinta kepada Rasulullah. Amunnya amal ibadah kada kawa kita nih yang diandalkan. Ya. Cintanya, cinta kepada, kan almarhum aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, tempatnya sama nanti di surga situ. Jadi kita nih kada saya yang jadi wali, soalnya jadi wali itu berat. Ulun kada tahan jadi wali anak kada apa, jadi wali bujuran.
Tak bisa dianggap hari ini santai aja loh, santai garing kada apa. Tak misalnya Allah jadikan ulun wali, pas isuk jadi wali, sakampungan orang nih membaji ulun. Ujian wali itu berat, awak berpenyakitan, bangkak benanah, kada nyaman jadi wali, menyendang bala, kayaknya berdoa, ya Allah jadikan hati ulun ini hati yang mencintai para wali-wali. Walaupun ulun kan jadi wali, ulun kada tahan jadi wali itu. Ulun jadikan hati ulun hati yang cinta kepada hamba-hamba Engkau yang soleh-soleh, cinta kepada Rasulullah. Artinya walaupun kita ada wali, tapi kita akan dikumpulkan sama tempatnya di surga itu juga. Berkumpul orang soleh, berkumpul dengan wali, kan nyaman dah. Di dunia kadang menyandang bala kayak wali, di akhirat terkumpul dengan wali. Itu karena kecintaan. Jadi berkah itu letaknya di kecintaan. Di kecintaan itu. Cintailah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terus bagi orang awam dunia itu menghalanginya untuk beribadah. Ini pandangan orang awam lah. Bagi orang awam dunia itu menghalanginya untuk beribadah. Tetapi bagi orang khawas, orang yang istimewa nih, malah dunia itu meningkatkan ibadahnya. Jadi orang wali itu beda orang awam. Amun kita nih orang awam lah, contoh orang awam. Makam kita nih makam orang awam. Waktu kada bertipi, kada bisi TV nih. Anu benar baca Quran, anu benar sehari sejus. Pas diberi Tuhan misalnya duit, salahnya nu kada TV. Kada lagi kita baca Quran. Kan TV itu menghalangi untuk beribadah. Tapi kalau wali, ini wali lah kawas, itu dunia tuh kada mempengaruhi, dapat dunia kah ibadahnya tuh kada berkurang, kada berpengaruh. Artinya malah dunia itu meningkatkan ibadahnya, mengharapannya kepada Allah Ta'ala, hatinya kepada Allah Ta'ala tetap. Itu bedanya orang awam lawan orang khawas. Nah, lawan kan orang khawas ini kan orang nambah ilmu ya. Misalnya dunia itu digunakannya untuk membantui akhiratnya, jadikannya jembatan, alat untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Ya kan sebaik-baik harta itu harta di tangan hamba yang soleh, dan sejahat-jahat harta di tangan hamba yang jahat juga. Karena kalau hamba yang soleh itu ya bisa menggunakan harta, digunakannya untuk kebaikan, untuk akhirat. Nah, bukan untuk dunia, bukan untuk poya-poya. Nah, kayak itu. Ingin sedikit lah. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.